akan datang nggak ada lagi orang Islam boleh menjadi orang-orang kafir, baik untuk presiden maupun wakil presiden maupun untuk gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wali kota atau anggota DPR RI atau anggota DPRD. Nggak boleh. Muslim hanya boleh pilih Muslim, dan bukan sembarang Muslim yang kita pilih. Muslim yang soleh, yang taat, yang beriman, yang takwa, yang punya komitmen dalam penerapan syariat. Ini kita lakukan. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, udah 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang bersyariat 60%, atau kita katakan bisa 23, apa lagi? Maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya diusulkan. Bersatu, yang bersaudara, yang rebut Indonesia. Ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Karena kami para anak cucu Rasulullah. Di sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie Kang ngilo ya, ngilo tau nggak? Ngilo ngaca ente itu siapa? Bercermin gitu, ente itu siapa? Berasal dari mana? Mau ngatur-ngatur Republik Negara Indonesia ini, mau ngatur-ngatur Nusantara, emang ente itu siapa? Ente itu tidak lebih dari keturunan keluarga pengungsi dari Yaman. Ya, sekali lagi saya peringatkan, ente Kang Rizik tidak lebih dari seorang keturunan imigran pengungsi dari tanah Yaman yang datang leluhurmu ke Indonesia ini untuk mencari penghidupan, untuk mencari makanan, mencari hidup di atas tanah Nusantara. Karena negeri leluhurmu di tanah Yaman, negeri yang gersang, negeri yang penuh dengan kemiskinan, negeri yang penuh dengan konflik peperangan. Sehingga leluhurmu lari ke Nusantara untuk mencari kehidupan di atas tanah Indonesia ini. Ngaca gitu loh. Ingat asal usulmu itu, asal usul leluhurmu itu, asal usul leluhur pengungsi keturunannya pengungsi macam Rizik Syihab ini tiba-tiba ingin mengatur negara sebesar Nusantara, ingin bikin undang-undang negara syariah. Emang ente siapa? Ente siapa? Gak ada apa-apanya di negeri ini. Jangan bermimpi, ya Rizik, jangan bermimpi. Anda kan berhasil mendirikan negara atas dasar agama sebagaimana keluar-keluarmu itu. Para leluhur Nusantara, pendiri bangsa ini, para founding father bangsa kita, para kiai kita, ulama Nusantara ini, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ki Wahid Hasyim, Gus Dur, dan ulama-ulama selevel tokoh-tokoh tersebut pada masa perjuangan kemerdekaan jauh lebih alim, jauh lebih pintar, jauh lebih bisa mengelola bangsa dan negara yang heterogen, yang penuh perbedaan, banyak terdiri perbedaan agama, keyakinan, budaya, suku, bangsa, bahasa.
telah merumuskan bentuk prinsip-prinsip bernegara yang kemudian diperas diolah menjadi Pancasila, menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah karya besar para leluhur bangsa kami di Indonesia ini. Lo ente keturunan pengungsi dari Yaman mau merubah ini semua. Bercita-cita ingin mendirikan negara syariah. Ngafir-ngafirkan orang, jangan pilih pemimpin yang non-muslim, kamu kafir-kafirkan. Jangan mimpi. Malu mestinya sama. Ya. Rizik Syihab, Anda mestinya malu dengan bangsa dan negara kita. Anda mestinya malu dengan leluhurmu, dengan bangsamu di tanah Yaman, asal-usulmu itu. Jangan lancang kamu. Ya, sekali lagi jangan lancang saudara Rizik Syihab dengan Nusantara ini. Negara yang telah dibangun oleh para leluhur bangsa kami yang tinggi nilai peradabannya. Abad ke-8, jauh hari, berapa abad itu? 8 abad lebih sebelum Indonesia merdeka. Leluhur-leluhur Nusantara telah mewujudkan, membuktikan diri menjadi leluhur yang penuh dengan ilmu dan peradaban yang maju. Sanggup membangun Candi Borobudur, sanggup mendirikan Prambanan dan candi-candi besar di atas tanah Nusantara. Itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan para leluhur kami sudah mumpuni, luar biasa. Sehingga Borobudur hari ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang belum terjawab oleh teknologi manapun tentang bagaimana Candi Borobudur pada abad ke-8 itu bisa didirikan dengan megah, bisa dibangun dengan begitu luar biasa sampai detik ini masih bagus. Lo ente keturunan imigran ya man. Peradabannya musiknya kayak ketekok gedeng sampai hari ini. Terbangan abelangu belum mau merubah karya besar, kesepakatan besar para leluhur kami. Ingin merubah Pancasila, ingin mendirikan NKRI bersyariah, ingin khilafah. Apa-apaan? Bajuk kamu itu namanya, saru kurang ajar namanya itu. Jangan mimpi. Ini video lama memang, sebelum 2019. Berdoa, bermimpi, para wakil rakyat yang terpilih di kursi DPR RI sana, dari orang-orang yang setuju dengan dia untuk mendirikan undang-undang syariat. Faktanya apa? Sekarang sudah 2025. Faktanya apa? Ya nggak mungkin akan berhasil. Karena kita sudah cerdas. Bangsa Nusantara sudah cerdas. Bangsa Nusantara tahu Bhinneka Tunggal Ika, sangat bangga dengan perbedaan, sangat bangga dengan kerukunan, sangat bangga dengan kedamaian. Kita rawat sedemikian rupa sampai hari ini. Dan mimpimu hanya mimpi-mimpi kosong. Mimpi-mimpi yang akan mempermalukan kalian dan polo konsomu sendiri, Rizik. Mimpi-mimpi yang akan ditertawakan oleh anak cucu Nusantara. Mimpi-mimpi yang akan dilawan oleh para keturunan pejuang di atas tanah Nusantara ini. Kami adalah bangsa yang mengerti jasa para pahlawan. Kami bangsa yang sadar akan leluhur kami yang begitu hebat. Leluhur kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan leluhur Nusantara. Leluhur keturunan imigran Yaman datang pengungsi nyari kehidupan di tanah Nusantara, mau berusaha, mau merusak peradaban, mau melawan para leluhur kami, mau merubah sistem bentuk-bentuk negara ini. Jangan mimpi, Rizik. Malu kalian. Malu mestinya. Keturunan pengungsi hidup di sini kok bermimpi macam-macam. Bermimpi cebol gayuh lintang mau merusak. Jangan tanya kalian. Kamu berani-berani ngobrak-ngabrik, provokasi orang-orang untuk merubah kesepakatan besar para pendiri bangsa ini tentang berbangsa dan bernegara. Jangan tanya kalian, pada saatnya, suatu saat kalian pasti akan menebus, akan membayar mahal tentang kelancangan, tentang kesombongan, tentang kekurang ajaran, tentang bajugisme terhadap bangsa dan negara ini. Pada siang hari ini Abah dikirimkan video yang mana isinya adalah, dalam narasi video tersebut adalah Rizik Syihab menyampaikan bahwa dia ingin merebut Indonesia. Jadi buat saudara-saudaraku yang masih mendukung Habib,
sekali lagi Abah minta maaf ya, bukan Abah tidak mengerti dengan kalian, tetapi adalah dan juga bukan gibah ya. Karena kalau berdasarkan pandangan Imam Malik, siapapun menyampaikan berita, siapapun yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya adalah kita harus viralkan ya sahabat. Dan kita barangkali bukan baru pertama kali mendengar bahwa pengakuan daripada Habib ini adalah tentang bahwa mereka merasa memiliki adalah Indonesia. Abah pernah sampaikan bahwa sesungguhnya mereka, para imigran Yaman ini sesungguhnya adalah sampai hari ini secara undang-undang adalah kewarganegaraan. Maka itulah kenapa ada saudara-saudara kita yang mengusut mereka ke MK, adalah menuntut mereka tentang kewarganegaraan. Jadi kalau menurut Abah, sekali lagi buat sahabat-sahabat Muhibbin atau ulama-ulama yang masih mendukung mereka, atau barangkali ada lembaga negara yang masih mendukung mereka, kita tidak pernah ingin membuat keributan, kita tidak ingin membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita membiarkan segala hal yang sebetulnya tidak pantas sahabat, apalagi yang pertama yang berkaitan dengan pengakuan duriat Nabi, yang kedua adalah pengakuan kepada lambang-lambang negara kita, yang ketiga adalah statement pengakuan bahwa barangkali Anda sudah sering mendengarkan pernyataan dari sekian banyak daripada mereka yang mengaku adalah Habib, bahwa sesungguhnya adalah Pulau Jawa adalah pintu Aulia Tarim, Pulau Jawa adalah milik Aulia Tarim. Bahkan ada video, ada beberapa Habib yang mengatakan Jawa Barat adalah milik adalah para habaib. Jadi kalau seandainya kita bereaksi, apapun ormasnya silahkan, mau atas nama PWI, mau atas nama Garda, mau atas nama Laskar Sabilillah, mau atas nama Pemuda Pancasila, adalah sesungguhnya bukan, sekali lagi tolong kepada ulama-ulama yang masih salah memandang kepada kami yang berjuang karena kami. Jadi yang pertama yang kami inginkan adalah bahwa sesungguhnya bahwa tidak boleh ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai duriat Nabi adalah dibiarkan ya. Maka itulah Abah mengharapkan kepada pemerintah, para penegak hukum, tolonglah tadi semua. Kami mengerti memang sebenarnya adalah sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya para habaib ini dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok orang, terutama dari dahulu adalah dari presiden yang terdahulu, para putranya menggunakan habaib ini adalah untuk alat politik kepada mereka, alat menguasai adalah manusia di Nusantara. Bahkan Abah juga mengerti kalau Rizik Syihab menuduh ada jenderal-jenderal monyet, sesungguhnya di belakang Habib juga adalah banyak jenderal-jenderal yang mendukung mereka. Manusia adalah orang-orang yang tidak puas selepas Pak Harto tumbang, ya mereka tidak puas. Mereka bergabung ya di dalam merupakan jenderal-jenderal yang adalah sakit hati, jenderal-jenderal yang protes, jenderal-jenderal yang selama pemerintahan Pak Harto mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, tapi sekarang mereka adalah berada di belakang panggung. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian tadi semua ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, ya. Takbir. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, Ini. takbir. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan, para ahli-ahli hukum tadi semua. Sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda
adalah untuk mempertahankan adalah secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita buka, karena itu sudah menjadi rahasia umum di dalam berbagai buku yang kalau kalian mau kaji, baik dari buku dari siapa Panderplas, dari Snokhorgrone, dan juga termasuk kisah Utsman bin Yahya. Itu sudahlah kita semua TST, tahu sama tahu tadi semua. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan mereka, pengakuan bahwa Pulau Jawa adalah milik mereka, Jawa Barat adalah milik Habib, dan ada video dari Rizik Syihab yang mengatakan, yang katanya ini adalah dari pertemuan mereka, bahwa mereka harus merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari siapa? Indonesia itu punya kami. Indonesia itu punya bangsa Indonesia. Maka tidak aneh kalau seandainya mereka mengakui kemerdekaan adalah hasil perjuangan para habaib. Tetapi fakta, saudara-saudaraku muhibbin dimanapun Anda berada, sadarlah tadi semua ya. Pelajarilah sejarah oleh Anda. Betapa bahayanya negara kita. Ini yang pernah terjadi, kata Abah juga, adalah di Palestina. Ada tahun 1930 pada ada 4.000 kapal Yahudi Ashkenazi yang datang dari berbagai negara, yang diusir oleh Hitler, oleh Mussolini, oleh berbagai elemen yang ada di dunia. Karena Yahudi Ashkenazi adalah satu klan seolah-olah oleh Allah diciptakan memang untuk dijadikan sebagai, mereka tidak punya warga negara, mereka tidak punya kependudukan, dan mereka teriak-teriak di Palestina, sahabat, dan mereka teriak-teriak mengatakan, kami saudaramu, wahai orang Palestina, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi, dari semua. Tapi tahu apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian, hari ini kalian menyaksikan. Maka bagi kalian yang merasa bahwa sakit hati melihat bagaimana perbuatan Zionis kepada Palestina, jangan lupa itu sedang terjadi pada negara Anda tadi semua. Ya, adapun mereka-mereka yang mengaku Habib dan Nuriyat ini hanyalah mereka orang-orang yang digunakan, kata Abah juga. Barangkali Abah yakin barangkali mereka sendiri tidak paham, sahabat, adalah mereka digunakan oleh kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu. Sebagaimana Abah mengerti bagaimana perjuangan Gus Dur dulu, ya. Bagaimana Abah termasuk Gus Durian adalah bagaimana ada Pam Swakarsanya Pak Harto saat itu, sahabat, adalah ingin tidak dalam muktamar Cipasung. Gus Dur itu adalah sudah dipatok harga mati, hidup atau mati dari semua. Pak Harto tidak menghendaki Gus Dur itu adalah ketua PBNU dari semua. Disitulah Rizik Syihab mulai dari tukang parfum, dari hanya sebatas seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, begitu kan tadi semua. Bapaknya hanyalah tukang parfum di Petamburan, apa tahu bapaknya. Dan juga termasuk mereka adalah pada saat itu adalah mulai mendirikan ormas ya, di Jakarta itu ada digunakan oleh Sutioso dari semua untuk menghadapi forum Bekasi, forum Betawi Rempung dari semua. Dan mereka hidup hanyalah dari Kalijodo. Tiap malam mereka adalah hanya memberikan yang senantiasa merasa bahwa mereka adalah pelaku keadilan. Tapi sebenarnya itulah kenapa apa yang terjadi, kenapa Rizik Syihab begitu benci dengan Ahok, karena Ahok telah menutup segala kegiatan yang ada di Kalijodo saat itu, yang merupakan saat itulah ATM bagi FPI saat itu. Saya tinggal di sana, saya tahu apa yang terjadi. Bahkan dulu di awal-awal Abah adalah pernah menjadi jamaahnya Rizik Syihab adalah di Petamburan. Tetapi sekarang ini sahabatku yang dimanapun berada, yang merasa masih mencintai mereka sebagai Nuriyat, tolonglah sadarlah tadi semua. Dari video yang barusan yang Abah putarkan, Rizik Syihab mengatakan adalah waktunya adalah sekarang bergabung. Mari kita rebut Indonesia. Memang tanda-tanda untuk merebut Indonesia sudah kelihatan. Sebagaimana dulu Yahudi Ashkenazi, sahabat. Karena mau nggak mau mereka itulah Yahudi Ashkenazi. Sama haplogrupnya adalah G. Ingat itu. Haplogrup G itu adalah menunjukkan adalah Yahudi Ashkenazi yang menunjukkan sama seperti dulu Yahudi-Yahudi yang datang dari berbagai negara di dunia. Mereka hanya menggunakan baju agama. Mereka hanya menunjukkan, kan ingin menipu orang Islam. Dan ini terjadi di Mesir. Ini terjadi di Afrika. Terjadi di Yaman.
Orang Yaman sendiri tidak suka dengan mereka karena mereka bukan penduduk Yaman asli. Nah, inilah yang harus dipahami. Dari video ini sangat jelas kepada kita suara Habib Rizik yang begini. Siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Siap rebut Indonesia. Apa yang kau ingin lakukan, Rizik Syihab? Tadi semua. Pantas engkau benci dengan Pancasila. Demikian pula dengan Lutfi bin Yahya. Pantas kakekmu itu benci dengan torikoh-torikoh yang didirikan Pangeran Diponegoro. Ada torikoh yang didirikan oleh Imam Bonjol, torikoh yang didirikan oleh Hasanuddin, torikoh yang didirikan oleh Teguh Umar, Tengku Cek di Tiro. Dan engkau kalian menganggap itu adalah apa yang dilakukan mereka adalah gurur. Dan inilah yang menjadi lucu kepada kita. Pada dasarnya kita membela diri, membela kebanggaan diri, membela bangsa dan negara, membela lambang negara. Disebutlah oleh kiai-kiai masih buta mata, buta hati, yang mengatakan kita adalah PWI pengadu domba tadi semua. Jelas-jelas mereka ada videonya, ada statementnya. Bahkan kalian sadarkah warga Indonesia, di mana harga diri kita sebagai bangsa, harga diri kita? Bagaimana kita akan berhadapan dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah di Nusantara ini? Bahkan lihatlah, mereka telah menapikan Wali Songo. Wali Songo sudah datang tahun 1400. Mereka datang 1800 dibawa oleh Senokor Gronye. Dan mereka berteriak-teriak, kamilah yang membawa Islam ke Nusantara. Inilah ya. Dan fakta-fakta sejarah mulai terbukti bahwa sesungguhnya adalah sekarang ditemukan kitab yang kalian banggakan. Seolah-olah kami tidak mau menyakiti mereka adalah mereka karena kitab-kitabnya kami kaji. Ya, di antara mereka karena sekian hampir 1000 tahun, wajar kalau di antara mereka ada ulama. Karena masalah ulama dan enggaknya itu nggak ada hubungannya dengan nasab sebetulnya. Ikrimah, seorang putrinya Abu Jahal menjadi mufassirin. Imam Bukhari masih juga adalah duriatnya adalah Yahudi. Nggak ada masalah sebetulnya dengan duriat sebenarnya. Nggak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya juga kalau kita ingin bukan membenci mereka, meluruskan mereka dari pengakuan-pengakuan duriat yang kemudian adalah mereka klaim, akhirnya mereka mencari keuntungan syahwatnya. Kalian saksikanlah videonya. Bagaimana mereka yang menamakan dirinya Habib adalah tidak beradab kepada ulama-ulama Nusantara. Taufik Assegaf, bagaimana dia tidak beradab kepada ulama Nusantara. Dia menganggap dari awal mereka itu sudah minta pada Senokor Gronye sebagai warga kelas 1. Tadi semua mereka ingin dianggap sebagai duriat yang diagungkan. Tapi Abah sudah membaca dari kitab Hubdi Jong, dari buku-buku Panderplas, bahwa mereka itu adalah pendatang yang dibawa oleh Senokor Gronye. Tujuannya adalah sama. Karena setelah mereka perang di Diponegoro, sahabat, mereka itu adalah Belanda kehilangan 20 juta gulden habis perang di Diponegoro. Di mana Pangeran Diponegoro yang merupakan Syed yang asli bersama kakeknya ada Hamengkubuwono II yang menampung Syed dan Syarif yang eksodus dari Arab karena mereka dikejar-kejar dan dibunuh adalah karena ingin menghilangkan jejak sebagai duriat Rasulullah. Tadi semua adalah kemudian mereka berperang 1825-1830. Tapi kemudian Pangeran Diponegoro adalah ditipu oleh seorang Habib dan akhirnya diadakan seolah pertemuan dan ditangkaplah beliau. Maka disitulah punahlah perjuangan Islam. Nah, sementara mereka ini ada dibawa oleh Senokor Gronye ke Indonesia seolah-olah tadi karena Belanda setelah kekalahan perang adalah melawan Pangeran Diponegoro sudah tidak punya napas di Nusantara ini. Tidak ada kepercayaan dari rakyat, tidak ada kepercayaan dari ulama. Itulah awal kisah Utsman bin Yahya yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Belanda, yang akhirnya menjadi mufti Belanda, yang akhirnya dia harus selalu mendoakan Belanda dan menganggap perjuangan orang-orang Nusantara, pribumi yang merupakan darah asli Nusantara adalah dia berjuang adalah orang-orang yang gurur. Demikian pula hari ini. Orang-orang yang tadi Habib-Habib itu dan juga orang-orang muhibbin itu kepada orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsanya dari pengakuan bangsa lain. Oh, mereka tidak menguasai. Faktanya video begitu banyak bagaimana mereka berlaku tidak. Dari mulai sebagaimana yang terjadi di Palestina, pengakuan makam, membuat haul-haul, membuat kisah-kisah baru, ya. Disitulah kehancuran dari Palestina.
Hari ini sesungguhnya Palestina itu hancur karena perbuatannya sendiri. Nah, bangsa kita, sahabat, kalau dibiarkan, sayangnya kalian tidak paham secara batin. Abah mungkin sedikit dibuka oleh Allah tentang ini. Abah khawatir tentang hal ini. Kalau kalian diam, maka sesungguhnya kalian telah serahkan. Dan barusan video Rizik Syihab itu dibuat katanya adalah pada saat sebelum Ramadan, yang pada setelah dia mendeklarasikan perang, dia bilang siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia. Berarti dia tidak pernah mengakui Indonesia. Tadi semua, ya. Karena mereka itu, ya, adalah memang dari awal pun dibawa ke sini adalah menjajah oleh Belanda. Pahami ya sahabat.